takutnya hanya di satu slide. Jadi ini kemarin sudah ya sepertinya mengenai keuntungan dan kekurangan atau kerugian kita menggunakan serat optik ya, bandingannya dengan kabel koaksial ya. Jadi ada banyak keuntungan ya, dia tahan terhadap temperatur tinggi, crosstalk yang rendah, memiliki nilai ekonomis ya, kemudian aman terhadap bahaya listrik dan sebagainya, tetapi kerugiannya itu sulit dalam instalasinya, dan karena sulit instalasi tentunya harganya juga untuk instalasi itu tidak murah ya. Kemudian kurang tahan terhadap tekanan mekanis dibandingkan kabel tembaga, karena kita tahu bahwa kabel serat optik itu kan ringkih ya, dia terbuat dari bahan plastik atau glass, karena supaya dia bisa terpandu sempurna dalam serat optik ya, makanya dia tidak tahan terhadap tekanan mekanis seperti ditekan atau diberi ditindih ya, jenis suatu yang berat itu bisa mengakibatkan losses atau rugi-rugi. Kemudian mengulas sedikit mengenai cahaya, ya cahaya itu sebagai gelombang yang bisa merambat lurus ke depan melalui suatu medium. Kemudian cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya menurut teori partikel, kemudian masih ingat ya sebagai transport energi, cahaya menurut teori gelombang, cahaya merambat lurus ke depan melalui suatu medium yang kita tahu kecepatan rambatnya itu 3 kali 10⁸ meter per detik. Kemudian ada lagi istilah indeks bias ya, indeks bias satu bahan, yaitu didefinisikan N sama dengan CO per P. Ya. Jadi ini misalkan kecepatan cahayanya dalam air kira-kira 2,3 kali 10⁸ meter per detik. Nah, kemudian kita bisa menghitung berapa nilai indeks bias dari air. Kemudian tentang reflection atau pemantulan, masih ingat ya sudut datang, kemudian sudut pantul ya. Jadi sudut pantul, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian refraksi atau pembiasan, ya, ini kita udah pernah tahu namanya atau kita udah pernah dengar namanya hukum Snellius ya. Bila berkas cahaya dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sedangkan sudut kritis itu sebelah sudut datang di mana sinar bias berimpit dengan bias bidang batas kedua medium. Kemudian hukum Snelliusnya adalah N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2 ya, tapi karena ini merupakan sudut kritis 90 derajat. Ya, kalau hukum Snellius kan N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2. Kemudian ini ada contohnya ya, misalkan indeks bias udara dengan indeks bias air, disuruh menghitung berapa sudut kritisnya. Kemudian kemarin Anda juga saya minta untuk pengertian-pengertian ya, apa itu namanya total internal reflection. Kemudian pantulan dalam total atau di sini adalah total internal reflection, itu jika sudut datangnya lebih besar dibandingkan dengan sudut kritisnya, maka akan terjadi pemantulan sempurna. Kemudian ada 3 hukum cahaya di sini, ya, bila sudut datangnya lebih kecil ya daripada theta sinus kritisnya. Kemudian refraksi kalau 90 derajat, jadi ini sama. Kemudian kalau refraksi itu dengan indeks biasnya adalah N1 lebih besar dibandingkan dengan N2. Jadi itu dulu, jadi saya ingin mengenalkan mengenai istilah apa sih indeks bias, kemudian apa sih total internal reflection yang nantinya itu akan terjadi pada suatu serat optik. Nah, jadi kalau misalkan suatu cahaya bisa merambat dalam serat optik itu ada syaratnya, yaitu indeks bias intinya atau core-nya harus lebih besar dibandingkan dengan indeks bias cladding-nya, dan sudut datangnya harus lebih besar dibandingkan dengan sudut kritisnya. Jadi itu
yang wajib ya, yang wajib untuk menjadi standar supaya terjadi total internal reflection atau supaya cahaya bisa merambat sempurna dalam suatu serat optik. Saya ganti slide ya. Ini belum kan ya? Ini belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Jadi serat optik yang Anda tahu yang bentuknya halus seperti rambut ya, dia bentuknya seperti rambut yang kalau kena cahaya itu seperti apa ya, seperti benang yang ada cahayanya, ya kayak bunga. Kalau kayak itu apa namanya? eh yang di laut itu loh. Ya, kayak seperti itu. Jadi dia intinya adalah ada core ya atau inti, kemudian core dilindungi oleh cladding ya di mana core dan cladding ini terbuat dari bahan gelas atau plastik yang berbeda indeks bias, yang indeks bias core-nya lebih tinggi dibandingkan cladding-nya. Ya, supaya dia bisa terpadu sempurna cahayanya dalam core-nya. Kemudian core dan cladding ini dilapisi oleh suatu lapisan lagi yang namanya coat, ya, yang terbuat dari bahan plastik dan diberi warna, ya, dan bisa lebih daripada satu lapisan. Karena dia ringkih, ya, otomatis kita pelindungnya coat-nya ini juga harus kuat, ya, supaya dia bisa menahan core dan cladding-nya. Kemudian core itu biasanya terbuat dari bahan gelas ya atau plastik yang kualitasnya sangat tinggi dan cahaya bisa merambat sempurna dalam strat ini dan diameternya sangat kecil ya 8 sampai dengan 50 mikrometer. Kemudian kalau cladding yang di luarnya core itu juga sama bisa terbuat dari bahan gelas atau plastik dengan indeks biasnya lebih kecil dibandingkan dengan core-nya yang merupakan selubung atau penutup dari core dan hubungan indeks bias antara core dan cladding ini akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core. Jadi masih ingat tadi ya hukum Snellius itu, jadi ada perbandingan kan antara indeks bias core dengan cladding-nya dan juga mempengaruhi sudut kritisnya dan supaya jadi total reflection sudut datangnya harus lebih besar dibandingkan dengan sudut kritisnya. Nah ini fungsinya sebagai cermin yang akan memantulkan cahaya supaya bisa merambat dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Kemudian kalau coat ini adalah untuk melindungi ya, fungsinya untuk melindungi serat optik dari segala kerusakan. Ya. Kemudian cahaya bisa merambat dalam serat optik melalui sejumlah lintasan yang berbeda dan lintasan cahaya yang berbeda yang dinamakan sebagai mode serat optik. Ya. Ukuran diameter core itu menentukan jumlah mode yang ada dalam serat optik. Jadi serat optik itu nanti ada yang hanya satu saja, satu mode saja yang lewat atau satu sumber cahaya saja yang lewat atau bisa banyak ya atau multi mode ya. Semakin besar diameter core-nya, maka akan semakin banyak mode lintasannya. Serat optik yang hanya mempunyai satu mode disebut sebagai single mode, yang lebih dari satu multi mode, sedangkan yang hanya satu disebut juga sebagai single mode. Ya, jadi hanya satu berkas saja yang lewat dalam serat optik namakan sebagai single mode. Kalau lebih dari satu berkas maka dikatakan sebagai multi mode. Nah, bagaimanakah prinsip perambatan cahaya dalam serat optik? Jadi ada tiga kemungkinan di sini. Yang pertama adalah dia lurus sepanjang serat optik tersebut tanpa mengalami pembiasan atau pemantulan. Ya. Kemudian mengalami refleksi total. Yang kedua itu atau total internal reflection, yang mana sudut datangnya harus lebih besar dibandingkan dengan sudut kritisnya. Sedangkan yang ketiga itu tidak mengalami total internal reflection karena sudut datangnya lebih kecil dibandingkan dengan sudut kritisnya. Jadi dia menjadi losses ya atau menjadi rugi-rugi sehingga dia tidak bisa terpantau sempurna dalam serat optik. Nah, tipe-tipe serat optik itu ada step index dan juga ada graded index ya. Step index sendiri dibagi menjadi single mode dan juga multi mode. Ya, jadi strukturnya itu seperti step, dia seperti undak, kemudian ini diameter core dan claddingnya bisa Anda lihat dan materialnya sama ya terbuat dari bahan gelas atau plastik ya. Tapi bukan gelas atau plastik yang seperti yang kamu lihat itu ya, tapi itu ada bahan-bahan tertentu. Kemudian ini yang monomode atau single mode fiber diameternya dia lebih kecil dibandingkan nanti dengan yang multi mode.
ya, karena hanya ada satu berkas saja yang masuk ke dalam serat ini, lurus ya, tidak mengalami pembiasan ataupun pemantulan, sehingga diameter core-nya sangat kecil. Kemudian yang ini yang gradient index ya, atau graded index ya, dia berbeda dengan yang step index ya. Kalau yang step index yang model multimode itu berangkat dari ujung satu ke ujung yang lain, berkasnya itu tidak bisa sampai berbarengan ya. Sedangkan pada graded index ini itu dia dari ujung satu dengan ujung yang akhir dia akan sampai berbarengan. Kemudian ini ada diameter core-nya sama cladding-nya dan materialnya adalah gelas. Kemudian jenis-jenisnya untuk yang step index itu ada dua, ada yang single mode, kemudian ada yang multi mode, kemudian graded index, multi mode. Ya, jadi ada dua sebenarnya, step index dan graded index, tapi yang step index itu ada yang single mode, ada yang multi mode. Kalau graded index itu multi mode ya. Nah, ini fitur ya, fitur dari si step index single mode, core-nya sangat kecil ya dibandingkan dengan ukuran cladding-nya. Kemudian cahayanya merambat dalam satu mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik yang biasanya digunakan untuk transmisi data dengan bitrate yang sangat tinggi. Jadi hanya satu berkas cahaya saja yang masuk. Kemudian yang single mode step index multimode itu indeks bias core itu konstan, ukuran core itu juga lebih besar ya, dan dilapisi oleh cladding, diameternya dia lebih besar core-nya karena nanti akan ada banyak berkas cahaya yang masuk ke dalam serat optik, jadi beda dengan yang single mode. Kemudian penyambungan kabel lebih mudah karena memiliki core yang lebih besar dibandingkan tadi yang single mode. Kemudian dia bisa terjadi dispersi ya karena adanya banyak berkas cahaya yang masuk yang sampainya tidak berbarengan ya, sehingga bisa menimbulkan dispersi. Hal ini biasanya digunakan atau model ini biasanya digunakan untuk jarak yang pendek dan transmisi data dengan bitrate yang rendah. Kalau yang tinggi tadi kita bisa memanfaatkan yang single mode ya. Tetapi penyambungannya dia lebih sulit ya karena ukuran core-nya yang sangat kecil. Nah, yang ketiga ini, graded index multimode ini berbeda dengan yang step index multimode. Jadi dia prinsipnya adalah lebih memperbaiki atau bisa mengurangi dispersi yang diakibatkan oleh step index multimode. Ya. Tetapi dia lebih mahal ya, lebih mahal harganya karena strukturnya berbeda dengan yang step index multimode. Jadi kalau ini itu terdiri atas beberapa lapisan-lapisan dengan indeks bias yang berbeda, dan indeks bias tertinggi itu ada pada bagian pusat core-nya. Ya, jadi dia bisa meminimalis dari dispersi. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumber serat. Jadi dia berbeda dengan yang single mode, step index multimode ya. Jadi dia sampai ke ujungnya nggak sama, tapi kalau ini sampai ke ujungnya itu bersamaan. Ya, karena strukturnya yang berbeda dan harganya dia lebih mahal, tetapi dia bisa mengurangi dispersi. Jadi kalau solusi untuk mengurangi dispersi pada step index multimode biasanya dia langsung beralih kepada graded index. Ya. Nah ini masing-masing kalau digambarkan, kalau dibelah ya dalam graded index itu, jadi masing-masing gelombang cahaya itu akan memiliki kecepatan yang berbeda, tetapi sampainya itu bersamaan di ujung seratnya. Tapi kalau yang multimode itu, yang single step index tadi itu tidak seperti ini. Ya, jadi kalau dilihat itu dia selalu berbarengan serasi, ya bisa terpandu dalam serat optik tersebut dari ujung satu sampai dengan ujung akhir itu dia berakhir bersamaan tanpa ada yang terputus. Kemudian selain kita tahu tadi jenis-jenisnya, ini juga ada beberapa material yang harus kita perhatikan ya kalau kita memilih suatu materi serat optik ya, karena dia itu sangat panjang, kemudian tipis ya, kemudian fleksibel, sangat lentur ya. Jadi kita harus mencari transparan materinya yang pada panjang gelombang optik tertentu itu bisa membimbing cahaya secara efisien. Cahayanya itu bebas ya, bisa menggunakan LED atau menggunakan laser.
Kemudian selain itu juga harus ada perbedaan indeks bias ya antara core dengan claddingnya. Ya, jadi dengan asumsi bahwa fleksibel, kemudian panjang, tipis, kemudian bisa terpemandu cahaya pada serat optik tersebut, ya, kemudian ada perbedaan indeks bias, maka kemudian oleh si penemunya serat optik tersebut ditentukan bahwa yang cocok untuk kriteria tersebut di atas adalah dipilih atau jatuh pilihannya pada gelas dan plastik. Gelas dan plastik itu kan materialnya juga banyak ya. Jadi di sini itu ada 3 jenis yang bisa dikelompokkan sebagai materi untuk pembentukan dari serat optik. Ya. Jadi nanti ada yang kedua-duanya gelas ya, baik core maupun claddingnya. Ada yang satu gelas, satu plastik, ada yang kedua-duanya plastik. Jadi bahan dasar dari serat gelas itu adalah SiO2 yang memiliki indeks biasnya 1,458 pada lambda 850 nanometer. Kemudian indeks bias tersebut dimodifikasi dengan pemberian dopan, jadi SiO2 diberikan dopan berupa GO2 atau P205 dan sebagainya. Yang di sini keunggulan dari material gelas dengan bahan silika itu adalah atenuasinya rendah, sehingga cocok untuk jarak yang jauh dan kapasitas yang besar. Tetapi kelemahannya adalah sulit pada fabrikasinya. Kalau sudah sulit pada fabrikasinya, pasti dia harganya adalah mahal. Di sini ada berbagai macam tipe ukurannya ya untuk tipe core dan cladding yang sama-sama terbuat dari bahan gelas. Kemudian untuk yang kedua itu jika core-nya dari gelas, kemudian cladding-nya dari bahan plastik. Di sini core-nya bahannya adalah dari quartz ya, sedangkan bahan untuk cladding-nya ini bisa resin silikon atau bahan teflon ya, yang di sini kita tahu ada indeks biasnya ya. Kalau silikon indeks biasnya sekitar 1,405, sedangkan teflon itu 1,338, di mana lambdanya adalah pada 850 nanometer. Ini harganya ya lebih murah ya dibandingkan dengan yang kedua-duanya terbuat dari gelas. Nah, tapi juga ada kelemahannya, yaitu rugi-rugi atau loss-nya itu lebih besar dibanding jenis yang pertama, sehingga cocok untuk jarak yang pendek atau hanya sekitar 100 meter. Dan ini ada juga sama tipe ukurannya. Jadi ada keuntungan dan kekurangannya ya dari pemilihan material ini, jadi mana yang kita pilih dan juga diperuntukkan untuk bitrate yang tinggi atau rendah, atau untuk jarak yang pendek ataukah jarak yang jauh. Kemudian yang ketiga, ini jika keduanya sama-sama terbuat dari plastik. Ya, ini misalkan core-nya itu bahannya polisterin dan cladding-nya metil metakrilat. Ya, dan di sini ada perbedaan indeks bias yang jelas. Di sini adalah core-nya indeks biasnya lebih tinggi dibandingkan dengan cladding-nya, atau ada juga dari polymethyl methacrylate dan cladding-nya copolymer. Tetapi di sini ada kerugiannya ya, rugi-ruginya itu paling besar ya dibandingkan yang dua sebelumnya. Jadi ini patut dipertimbangkan ya. Biasa digunakan untuk jarak yang sangat pendek. Yang gelas tadi hanya sampai dengan berapa? Kurang lebih 100 meter ya. Atau berapa jarak maksudnya jauh ya, yang ini berarti yang kurang lebih sama dengan 100 meter, yang ini bisa untuk jarak yang jauh tapi sulit dalam fabrikasinya dan juga pasti harganya mahal, sedangkan yang kedua-duanya plastik ini jaraknya sangat pendek, berarti sangat pendek, kurang dari 100 meter dari yang kombinasi plastik dengan gelas. Diameter core-nya ini besar, bisa mencapai sekian ya, 110 sampai dengan 1400 mikrometer dibandingkan dengan yang dua yang sebelumnya. Ya, jadi untuk memenuhi kriteria ini, ya, jadi jatuh bedanya pada gelas dan plastik, tetapi kemudian di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya, mana yang akan kita pilih ya, keduanya dari gelas ataukah keduanya dari plastik, ataukah satu gelas satunya plastik, yang kita bisa melihat dari keuntungan dan kerugiannya atau dari kinerja yang dihasilkan dari setiap materi pembentuknya.
Kemudian ini ada standar ya, standar fiber optik yang digunakan dalam uh, dunia pertelekomunikasian mungkin ya. Jadi ini yang sering dipakai ya, tipe-tipenya. Kemudian ini serat optik, jenis serat optik jika kita lihat pada susunannya, yang ini adalah yang single core, jadi hanya satu aja. Kalau yang ini bentuknya adalah ribbon, jadi ini seperti selubung karet ya, yang kemudian di dalamnya sini tuh ada banyak serat optik. Ya, jadi disusun, ya, ada banyak serat optik. Nah, ini dibandingkan kabel metalik, kabel serat optik ukurannya sangat kecil ya, kurang lebih 3 cm dan lebih ringan. Kemudian panjangnya ini bisa mencapai 2 sampai dengan 4 km. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas kabel tembaga, maka pembangunan junction menggunakan kabel serat optik jenis single mode. Enggak ini. Terus jenis-jenis kabel optik ya, jenis kabel optik ini ada dua. Yang tadi ini yang berdasarkan macamnya atau susunan menu susunannya ada yang single core, ada yang ribbon hanya satu tok. Kalau yang ribbon itu ada sebanyak ya dalam satu tape ya misalkan. Kemudian ini jenis kabel optiknya ada yang pipa longgar atau loose tube ya. Jadi serat optik ditempatkan pada loose tube yang bahannya terbuat dari polybutylene terephthalate yang berisi jelly. Kemudian kapasitas maksimumnya 8 loose tube dan di mana satu loose tube itu ada 12 serat optik ya. Jadi kurang lebih ada 96 ya, dalam satu pipa. Kemudian kalau alur atau slot, ini ditempatkan dalam slot di dalam silinder yang terbuat dari bahan polyetin yang di Jepang ini bisa mencapai kapasitasnya 1000 dan 3000 serat. Ya, bayangkan sejauh ini dalam satu slot itu sampai 1000 dan atau 3000 serat. Dan penempatan serat pada loose tube atau slot agar serat dapat bergerak bebas, tidak langsung mengalami tekanan atau gesekan yang bisa merusak saat instalasi. Jadi kalau cuma single itu kan kita harus mempertimbangkan ya cara nanti instalasinya, peletakannya, nanti takutnya dia tertindih ya, kemudian tertekuk. Nah, itu bisa menimbulkan permasalahan. Ini yang di Jepang ya, ini standarnya kita lihatnya dari Jepang, jadi diameter dan berat kabel yang jenis slot ya, jadi bisa 400 kabel atau 600, 800, 1000 ya, yang ini diameter dari slotnya, yang ini adalah berat dari slotnya. Kemudian ini penampangnya jika kita iris ya, jika kita iris yang modelnya adalah loose tube, ya itu seperti ini, ya, saya besarkan. Jadi kayak ban ya, kayak kabel besar gitu. Jadi ini untuk pelindung-pelindungnya ya, untuk mengurangi apabila ada penekanan. Jadi kabel serat optik itu aman di situ. Ya. Jadi ini ada bahan-bahan penyangganya. Nanti ada di slide yang berikutnya. Jadi ada peripheral strain element, ada PEZ, kemudian ada central strength membernya. Jadi untuk menyangganya ya, itu juga ada bahan-bahannya, kemudian ada floating gelnya, itu fungsinya untuk apa, itu akan ada pada slide yang berikutnya. Nah ini kalau yang slot, ya, model slot yang tadi loose tube, ya, yang model slot itu seperti ini, ya, jadi ini ada beberapa isinya, ya, kemudian diatur slotnya seperti ini. Ya, nah ini masuk ke dalam setiap ini, jadi dia ini ada pelindungnya ya, jadi ini ada koyok penyangganya untuk menyangga serat optiknya yang tadi. Kemudian ini fungsinya dari tadi yang konstruksinya dari si loose tube. Nah, ini fungsinya. Jadi loose tube itu terbentuk dari tabung longgar yang terbuat dari bahan PBTP yang berisi tritropic gel dan serat optik ditempatkan di dalamnya. Jadi konstruksi loose tube yang terbentuk longgar mempunyai tujuan supaya bisa bergerak bebas. Jadi tidak langsung mengalami tekanan atau gesekan yang bisa merusak serat pada saat instalasi kabel optik. Ya. Kemudian gelnya itu untuk melindungi serat dari pengaruh mekanis dan juga untuk menahan air. Ya, jadi ini ada pelindungnya. Kemudian setiap loose tube bisa berisi bersisi 2 sampai dengan 12 serat optik, sebuah kabel optik itu bisa bersisi 6 sampai dengan 8 loose tube.
Kemudian yang berikutnya ya, HDPE Z atau bahan jenis apa tadi? Ya, ini untuk bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis. Jadi di sini itu adalah fungsinya mereka semua itu adalah untuk menahan si serat optik dari pengaruh mekanis. Nah, ini kemudian eh, apa namanya? Ada floating gel itu untuk apa? Aluminium tape, kemudian central strength member yang di tengah itu tadi ya, berada di tengah-tengah kabel serat optik ya. Jadi dia terbuat dari pilihan kawat baja ya yang memiliki kekuatan mekanis yang sangat tinggi yang sangat diperlukan pada saat instalasi. Kemudian ada lagi apa nih peripheral strain element yang apa menambah kekuatan pada kabel optik ya. Jadi istilahnya semua itu buffer ya penyangganya. Nah, ini untuk yang slot ya. Jadi ada kulit kabel, ada aluran slot, itu bahannya apa, kemudian fungsinya untuk menempatkan sejumlah serat ya. Kemudian ada central strength member yang berada di tengah-tengah sama seperti tadi yang model slow tube ya. Sama-sama juga dari pilihan kabel baja yang memiliki kekuatan mekanis yang tinggi. Kemudian yang di sini yang dinamakan sebagai karakteristik mekanis yang harus kita perhatikan ya. Jadi itu ada fiber bending atau tekukan serat ya yang berlebihan atau membentuk sudut yang sangat kecil itu bisa mengakibatkan bertambahnya optical loss. Ya, jadi cahayanya menjadi tidak bisa terpantau sempurna. Jadi dia kemudian lepas loss ya hilang. Kemudian tekukan kabel pada saat instalasi juga harus dijaga agar tidak terlalu kecil ya karena bisa merusak serat yang berada di dalamnya. Kemudian tensile strength yaitu dengan apa namanya ditekan yang berlebihan yaitu berikan bobot yang berlebihan maka bisa merusakkan kabelnya ataupun juga serat yang berada di dalamnya. Kemudian tekan yang berlebihan, kemudian impact atau beban berat ya yang dijatuhkan dan mengenai kabel optik itu juga bisa mengakibatkan optical loss. Kemudian torsi yang diberikan pada kabel itu juga bisa merusak selubung kabel dan juga serat. Jadi hal inilah yang bisa mengakibatkan kerugian optical loss ya. Jadi kita harus berhati-hati makanya dibuat model loose tube atau di model slot. Nah, itu dimaksudkan supaya penyangga-penyangganya itu bisa menahan eh, tekanan mekanis ya yang bila suatu saat mengenai si kabel tersebut pada proses instalasinya. Nanti belum lagi ini proses instalasinya belum lagi nanti memasukkan cahayanya ke dalam serat optik ya itu harus apa namanya bisa terpadu sempurna. Nanti belum lagi kalau misalkan pemasangan konektornya atau splicingnya ya itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai ada jeda, jangan sampai ada selisih sehingga nanti dia tetap jalan terus karena bisa juga dari misalkan kita butuh dari multi mode kemudian masuk menjadi single mode atau single mode kemudian menjadi multi mode ya, atau jenis-jenis seratnya itu juga pasti ada rugi-rugi yang harus kita antisipasi. Ini kode warna saja ya untuk pemberian warna saja pada coatingnya pada luarnya. Saya beralih ya ke slide yang berikutnya. Nggak mumet ya nak ya isu-isu tak ceramai tak ceritani. Kemudian sering dilihat ya yang engineering fundanya itu jadi dia bagus ya untuk apa namanya proses pemahaman. Jadi nanti kalau misalkan ada soal yang saya ambilkan di situ kalian sudah pernah melihat video tersebut. Nah, ini menyambung tadi yang karakteristik mekanis ya. Jadi karakteristik serat optik yang ini berkaitan dengan rugi-rugi pada serat optik ya. Jadi kita harus memperhatikan juga karakteristik serat itu sangat bergantung pada komponen bahan, bentuk, dan ukuran fisis ya. Jadi ini kita sangat menentukan daripada kinerja serat.
kemudian ketidaksempurnaan serat, kemudian microbands itu juga bisa mengakibatkan terjadinya rugi-rugi pada sinyal. Dan rugi-rugi ini serta dispersi itu bisa mempengaruhi kecepatan data yang bisa ditangani. Jadi kita setelah tahu seperti ini ternyata untuk mendesain menggunakan serat optik itu instalasinya rumit ya. Jadi hanya ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Selain instalasinya secara apa namanya secara mekanik ini juga bagaimana kita bisa memandukan cahayanya dalam serat optik dengan sempurna ya dari ujung satu dengan ujung yang berikutnya dia bisa sampai dengan sempurna tanpa menimbulkan dispersi, tanpa menimbulkan optical loss ya. Nah, ini rugi-rugi dibagi dua, yaitu rugi dari bahan serat optik itu sendiri dan juga akibat penggunaan serat optik ya sebagai media transmisi. Jadi ada dua, jadi kalau karena bahan itu ada beberapa, yaitu absorption loss dan juga scattering relay ya. Yang pertama ini rugi-rugi yang diakibatkan karena adanya kotoran pada bahan gelas ya. Jadi kotoran-kotoran tersebut berupa logam, bisa besi atau tembaga ataupun air dalam bentuk ion-ion yang bisa menyerap sinar yang melaluinya sehingga mengubah menjadi energi panas. Sehingga energi panas ini akan menyebabkan dayanya menjadi berkurang. Jadi gak bersih ya mungkin dalam proses pembuatannya, jadi masih ada sisa-sisa kotoran-kotoran yang menempel pada gelas. Nah ini akan mempengaruhi proses perambatan cahaya pada serat optik. Nah kemudian caranya bagaimana? Kebersihan dan kemurnian bahan gelas itu sangat ditentukan, sangat sekali menentukan ya. Jadi untuk itu kita harus lebih teliti ya. Kemudian bisa juga dibersihkan dengan menggunakan teknik pengendapan uap kimia ya untuk mengurangi kotoran-kotoran tersebut. Kemudian ada lagi release scattering loss ya. Jadi ini karena materinya dalam serat itu menjadi berhamburan cahayanya ya karena mempunyai ketidakhomogenan materi yang dapat dalam serat optik ya sehingga mempunyai sifat bisa menghamburkan suatu berkas cahaya. Jadi di sini absorption loss dan juga release scattering loss ini adalah dari segi bahannya. Jadi pada saat dia proses fabrikasinya tidak bersih ya masih ada sisa-sisa materi maka dia bisa mengakibatkan apa namanya penyerapan ya, absorption loss. Kemudian kalau yang ini itu tidak ke homogenan materi ya, atau tidak sama materinya, jadi mungkin berbeda ya pada saat proses fabrikasinya. Nah itu bisa mengakibatkan hamburan atau release scattering loss. Ini diterangkan di sini baru rugi-rugi bahan itu relatif kecil ya, jadi bisa diminimalis ya. Kemudian yang berikutnya karena media transmisi, yang pertama adalah karena kelekukan, jadi seperti ini lekukannya jangan membuat sudut yang sangat kecil ya, karena nanti bisa dia tidak terpandu sempurna. Udah bagus dia dari pertama dia terpandu sempurna, ada lekukan, nah kemudian dia menjadi keluar, ya, tidak lagi terpandu sempurna atau menjadi losses. Ya, jadi ini harus diperhatikan karena syaratnya adalah tadi sinar datang harus lebih besar dibandingkan dengan sudut kritisnya supaya dia mengalami total internal reflection. Kemudian splicing loss ya, jadi rugi-rugi ini karena adanya celah antara dua serat optik yang kita sambung. Ya mungkin kita harus menyambung serat optik ya, jangan sampai itu ada perbedaan atau ada celah atau ada gap ya. Karena nanti menjadi keluar kan cahayanya jadi menjadi hilang. Jadi harus juga kita perhatikan. Nah, ini ada sambungan kedua serat optik bisa membentuk sudut, kedua sumbu berimpit namun masih ada celah di antara keduanya atau ada perbedaan ukuran antara kedua serat optik yang akan disambung. Bisa ya, bisa saja terjadi yang saya bilang tadi, maka harus benar-benar diperhatikan pada saat kita proses penyambungan. Karena diameternya bisa dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kemudian rugi-rugi kopling yang di sini adalah pada saat serat optiknya dikopel atau disambungkan dengan suatu sumber cahaya atau fotodetektor. Nah, ini juga harus kita perhatikan eh, penyambungannya dengan sumber cahayanya sendiri atau dengan si fotodetektornya.
Kemudian micro bending loss ya, jadi permukaannya tidak rata. Jadi misalkan ada cekungan seperti itu ya. Nah, ini juga harus apa namanya kita perhatikan. Jadi bahan yang proses perbaikan bahan yang kurang sempurna. Nah, ini juga bisa menimbulkan loss ya. Jadi cahayanya tidak jadi terpantul dengan sempurna. Nah, ini bisa terjadi seperti ini. Kemudian apa sih definisi rugi-rugi? Karena tadi berkaitan dengan daya, jadi rugi di sini itu dirumuskan dengan rugi adalah P out per P in ya, atau dalam desibel itu 10 log P out per P in ya. Kalau biasanya dalam data Seracahaya itu satuannya adalah desibel per kilometer. Jadi berapa desibel setiap 1 kilometer. Berarti kalau sekian meter berarti harus diubah ke dalam kilometer. Misalkan di contohnya ya, kalau kita misalkan punya serat cahaya yang panjangnya 100 meter, nah ini 100 meter ini berapa kilometer kah? Kemudian kita hitung ruginya berapa dalam desibel per kilometer. Ya, di sini sudah diketahui daya outputnya dengan daya inputnya, atau ini kita disuruh menghitung berapa daya keluarannya. Kalau seratnya panjangnya 10 km, karakteristik ruginya 2,5 desibel per kilometer. Kemudian dayanya adalah daya inputnya adalah 400 mikrowatt. Nah, ini berapa? Kita diminta hitung berapa daya keluarannya. Jadi penghitungan atau definisi ruginya itu adalah dengan perumusan 10 log P out per P in yang satuannya adalah desibel per kilometer. Jadi makin kita tahu ya, berarti rugi-rugi tidak hanya dari pada saat kita proses instalasi, ya, tapi juga bisa dari bahannya itu sendiri yang keluar daripada pabrik ya, yang bisa mengakibatkan absorption loss dan juga release scattering. Jadi tidak kemurnian bahan dan juga adanya kotoran. Ya, ternyata itu juga sangat mempengaruhi dari proses transmisi ya, pengiriman atau perambatan cahaya dalam serat optik. Kalau yang kedua itu adalah dipandangnya dari segi instalasi atau mekanis. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Ternyata kalau dilihat seperti ini ternyata tidak mudah ya. Tapi kalau saya lihat orang IndiHome kalau masang tuh kok enak. Selotip mengenai. Jadi dia nggak memperhitungkan lekukan, nggak memperhitungkan ini ya. Tipe waku enak mengenai. Ya mungkin mereka pikirannya mereka udah coatingnya yang terluar itu sudah mumpuni ya untuk melindungi core sama claddingnya. Masih ada waktu ya, sebentar lagi. Iya, baik. Sik, lah kok nutup kabeh iki anune fileku. Sik. Nah, sik. Kembali lagi ke ini ya. Nah, ini ya. Jadi dari slide yang kedua tadi, jadi dari supaya bisa cahaya merambah dalam serat optik ya, kita harus perhatikan core-nya, indeks biasnya lebih besar dibandingkan dengan cladding-nya,
sudut datang harus lebih besar dibandingkan sudut kritisnya atau sebagai total internal reflection. Nah, yang berikutnya itu adalah apa sih sebenarnya numerical aperture yang kemarin Anda sudah apa namanya mengerjakan tugasnya ya. Jadi di sini adalah suatu ukuran atau besaran sudut yang dibentuk dari berkah cahaya yang dipancarkan oleh sumber optik ke dalam serat optik sehingga cahaya tersebut bisa merambat dengan baik ya, diharapkan mengalami total internal reflection di mana dirumuskan numerical aperture atau NA itu adalah akar dari N1 kuadrat dikurangi N2 kuadrat ya. Jadi ini adalah sebenarnya berapa banyak sih ya berkah cahaya yang bisa masuk ya di dalam suatu serat optik ya. Tapi juga menimbulkan dilema NA yang besar itu juga bisa mengakibatkan permasalahan ya. Kemudian ini sama tadi ya yang kita bias tadi. Jadi kalau pertama yang lurus, kemudian kalau sudutnya lebih besar dibandingkan sudut kritisnya, maka dia bisa terpandu sempurna. Jika kurang, maka dia tidak bisa mengalami pembiasan dengan baik. Ini sama dengan yang tadi ya, yang losis-losis. Nah, kemudian nanti juga akan ada dispersi ya, atau pelebaran pulsa yang terjadi pada ujung terima serat ya, sehingga membatasi laju pengiriman data untuk jarak tertentu. Dispersi ini ada dua, yaitu dispersi modal dan dispersi kromatik. Jadi dispersi modal itu berpengaruh pada serat optik yang tipenya adalah step index multimode. Ya, di sini adalah bahwa eh, dari ujung satu sampai dengan ujung yang terakhir itu cahayanya tidak sampai berbarengan, ya, sehingga bisa menimbulkan dispersi. Ya. Terjadi karena banyaknya lintasan sinar sehingga jarak tempuh yang berbeda. Pulsa yang diterima adalah penjumlahan dari pulsa-pulsa mode di mana masing-masing diperlambat dengan waktu yang berbeda. Ya, jadi ini yang tidak kita inginkan ya dalam single mode system index multimode sehingga diperbaiki atau bisa diatasi dengan tipe serat yang graded index multimode ya karena dia memiliki indeks bias yang berlapis-lapis yang paling tinggi adalah pada pusat core-nya ya dengan berbeda indeks bias ya, maka kecepatannya pun juga akan berbeda-beda ya tapi dia bisa sampai di ujungnya itu pada keadaan yang sama. Kalau yang dispersi kromatik berpengaruh pada serat optik step index single mode, ya, terjadi karena sinar yang merambat kurang koheren dalam spektrum delta lambda, kombinasi dari dispersi material dan dispersi waveguide. Ini pengertian saja, ya. Jadi dispersi itu apa sih pelebaran pulsa? Oh ternyata ada dua tipenya yaitu dispersi intermodal dan dispersi modal dan dispersi kromatik. Ya, dispersi modal itu pada yang step index multimode yang bisa ditalangi atau diperbaiki dengan grade index, sedangkan dispersi kromatik itu pada yang single mode. Jadi itu dulu mengenai serat optik ya. Jadi pertamanya kita tahu jenis-jenisnya serat optik, kemudian pandu cahaya pada serat optik atau total internal reflection pada serat optik, kemudian syarat-syaratnya supaya bisa terpandu itu apa, ya. Kemudian jenis-jenis serat optik, keuntungan dan kekurangannya, kemudian strukturnya dia dalam apa suatu kabel yang besar bisa dalam slot atau dalam loose tube ya untuk mengurangi apa namanya untuk safety ya safety daripada serat optik itu sendiri. Kemudian setelah itu juga ada rugi-rugi yang diakibatkan pada serat optik yang dibagi menjadi dua yaitu rugi-rugi bahan dan juga rugi-rugi akibat proses instalasi.
Rugi bahan ternyata bisa mengakibatkan absorption dan juga scattering. Kemudian kalau instalasi itu adalah biasanya pada proses pelekukan atau splicing atau coupling, ya itu bisa mengakibatkan rugi-rugi yang dirumuskan dengan 10 log Pout per Pin dalam satuannya adalah desibel per kilometer. Jadi kemudian ada lagi NA atau numerical aperture ya, jadi seberapa banyak berkah cahaya yang bisa masuk ke dalam suatu serat optik ya, yang diharapkan bisa terpadu sempurna di dalam serat optik yang perumusannya adalah akar dari N1 kuadrat min N2 kuadrat. Jadi itu juga ada menimbulkan permasalahan ya, kalau misalkan NA-nya besar itu juga bisa menimbulkan permasalahan. Saya lanjut minggu depan ya berarti ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti kita ketemu lagi siang ya. Nanti Siap, kita Bu. ketemu lagi siang ya untuk membicarakan mengenai praktikummu. Ya, materi yang saya share ini sudah saya masukkan dalam etol. Ya, jadi silakan di-download atau dilihat ya engineering fundanya mengenai numerical aperture dan acceptance angle dan juga mengenai perhitungan yang lainnya. Nanti karena berikutnya ini adalah kita akan melakukan pembahasan mengenai perhitungan dari NA, kemudian jumlah mode, kemudian rugi-rugi. Ya, jadi ada banyak rumus yang nanti akan dipaparkan. Jadi untuk setiap single mode, multi mode itu beda perumusannya. Ya. Oke, jadi jumpa lagi nanti jam 2 ya. Jadi harap disiapkan per kelompok itu proyeknya apa. Nanti kita akan diskusi, kita akan saling mengomentari dari ide setiap kelompok tersebut itu bagaimana. Ya, terlalu sederhana atau ditambah